Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Wulandari dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 6. Di video ini, saya akan menjelaskan materi interaksi antar pelaku ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh 4 pelaku utama. Yang pertama, pelaku rumah tangga produksi atau RTP. Yang kedua, pelaku rumah tangga konsumsi atau RTK. Yang ketiga, pelaku rumah tangga negara atau RTN, dan yang keempat, masyarakat luar negeri atau MLN. Setelah kita memahami apa itu pelaku ekonomi dan bagian-bagiannya, selanjutnya kita akan masuk pada materi arus kegiatan ekonomi. Arus kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu arus kegiatan ekonomi 2 sektor, arus kegiatan ekonomi 3 sektor, dan arus kegiatan ekonomi 4 sektor. Arus kegiatan ekonomi 2 sektor yaitu pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga keluarga atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. RTK menyediakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. RTP dan RTK akan bertemu di pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ditawarkan RTK, RTP akan memberikan sewa, gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. RTP dan RTK akan bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa. Apabila RTK membutuhkan barang dan jasa, RTK akan membelinya dari RTP yang menawarkan barang dan jasa tersebut. RTK akan menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari RTP untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Yang kedua, arus kegiatan ekonomi 3 sektor. Pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Pada arus ini, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Dalam peranannya, sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Dalam peranannya sebagai konsumen, pemerintah menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri, dan akan memberikan upah atau gaji. Kedua hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output serta uang dalam pasar input. RTP menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut digunakan untuk membayar upah, gaji, dan sewa kepada RTK. RTP memperoleh faktor-faktor produksi dari RTK berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. RTK memperoleh pendapatan dari RTP berupa sewa, gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Rumah tangga produsen menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan pada pemerintah. Rumah tangga keluarga juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan bantuan kepada RTK dan RTP. Yang ketiga, arus kegiatan ekonomi 4 sektor. Pada diagram ekonomi 4 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pada diagram ini, perusahaan dan pemerintah mempekerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk upah dan gaji. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengeluaran RTK merupakan pendapatan untuk perusahaan. Beberapa dari pendapatan tersebut digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sebagian lagi disimpan di lembaga keuangan.
Dana simpanan ini dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi. Di antara perusahaan-perusahaan ini, ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Diasumsikan bahwa RTK dan pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Demikian penjelasan saya tentang model interaksi antar pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.